سأكمل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhanuddin, peserta UKM PPG Batch 3 Kampus IAIN Sultan Ameng Gorontalo. Saya berasal dari Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan nomor peserta PPG 760514000120 dengan nomor NIM 22701309. Tanggal pelaksanaan ujian kinerja insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023. Enggak bagus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Baik. Ya, saya mau cek dulu kehadirannya. Ya, ternyata hadir semua ya. Nah, alhamdulillah. Berarti keseriusan untuk belajar sangat bagus. Baiklah, untuk ketua kelas, saya persilahkan untuk memimpin doa. Diri siap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan adab kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baiklah, untuk lebih meriahnya acara pembelajaran kita pagi hari ini, kita buka dan mulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, mari kita sama-sama menyaksikan di papan slide. Indonesia kebangsaan
kita hari ini belajar tentang materi jujur. Nah, jujur sebenarnya itu sudah dianjurkan oleh Islam bahwa setiap orang muslim, setiap orang mukmin harus selalu berperilaku jujur. Nah, jujur. Jadi jujur itu adalah apa-apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, tuh. Jadi semua yang kita katakan itu sesuai dengan yang kita perbuat. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, tetapi dibuktikan dengan perbuatan. Nah, itulah jujur. Nah, sekarang menurut kalian ya, siapa yang tahu pengertian jujur? Menurut kalian dulu. Oke, silakan ya. Menurut saya, jujur adalah menuturkan atau memberitahukan sesuatu yang sesuai dengan fakta. Ya, di sini saya sudah tampilkan di papan slide bahwa jujur itu telah digambarkan oleh Nabi. Ya, Nabi senantiasa membawa seseorang berbuat kebaikan, sebagaimana Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau bersabda, wajib atasmu berlaku jujur karena sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan, ya, dan membawa kita ke surga. Seseorang tiada henti-hentinya berkata berlaku jujur serta mengusahakan dengan sesungguhnya. Catatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq, orang yang selalu jujur. Ya. Ya, baiklah. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan bahwa sebenarnya dalil atau dasar tentang kejujuran itu ada dalam Al-Qur'an. Siapa yang memberikan contoh? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, oke. Silakan. Menurut Quran surat Al-Anfal ayat 27, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Oke, tepuk tangan. Oke, jawaban yang sangat bagus. Jadi itulah tadi dalilnya ya, sudah jelas. Jadi kalau kita berbuat jujur itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk di manfaat sifat jujur. Nah, manfaat. Jadi kalau orang jujur itu ada manfaatnya. Nah, siapa mau menjawab? Siapa? Ya, atas nama siapa lagi? Adi Saputra. Adi Saputra, silakan Adi Saputra. Jadi menurut saya manfaat jujur. Sekarang kita masuk di manfaat sifat jujur. Jadi ada manfaat sifat jujur. Nah, siapa yang menjawab manfaat sifat jujur? Siapa? Ya, silakan. Jadi menurut saya sifat jujur salah satunya adalah memperluas pergaulan. Orang yang jujur akan mudah bergaul dan pastinya akan disenangi banyak orang karena orang lain tidak akan merasa curiga dan khawatir terhadap kita. Sebaiknya pula tunggu dulu Pak. Kenapa? Ya, tadi sudah dijawab oleh Aji. Nah, itu manfaat ya. Ya, siapa tahu ada lagi yang mau tambahkan manfaat jujur? Anca, silakan Anca. Ya. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, jujur membawa perilakunya senantiasa berkata dan berbuat baik, sedangkan kebaikan akan membawa manusia memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. 4 contoh perilaku jujur. Ada 4 contoh perilaku jujur. Siapa yang menjawab yang pertama? Ya, silakan. Yang pertama, tidak menyontek saat belajar atau ulangan di sekolah. Ya, oke, yang kedua. Siapa? Oke, lanjut. Memberi kesalahan pada orang tua atau guru. Ya, bagus. Siapa yang ketiga? Baik, Pak. Nah, lanjut. Tidak membohongi sahabat
baik dalam masalah apapun. Ya, 4. Minta uang jajan secukupnya kepada orang tua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua. Oke, jadi sekarang itu manfaat ya. Ya, siapa tahu ada lagi yang mau tambahkan manfaat jujur? Anca, silakan Anca. Ya. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, jujur membawa perilakunya senantiasa berkata dan berbuat baik, sedangkan kebaikan akan membawa manusia memperoleh ridho. Baiklah anak-anakku semua, kita akan melakukan pembelajaran dengan model problem basic learning yang pada materi jujur. Jadi saya akan menampilkan video yang berdurasi pendek tentang sifat. Silahkan disimak ya. Ya, baiklah. Karena sudah memperhatikan video tadi, maka saya akan membagi 2 kelompok untuk persentase dari apa yang telah disaksikan tadi dalam video tersebut. Dalam hal ini saya bentuk menjadi 2 kelompok ya. Oke. Ya, baiklah, setelah dilakukan tadi diskusi, maka pasti dari 2 kelompok ini akan menemukan sebuah solusi. Dalam hal ini saya minta untuk kedua kelompok tersebut mempresentasikan hasil diskusinya. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة. Baiklah, setelah terjadi diskusi panjang tadi antara kelompok 1 dan kelompok 2 membahas tentang mulai dari manfaat sifat jujur dan dampak negatif maupun dampak positif. Baiklah, saya persilahkan pada kelompok pertama, yaitu kelompok 1 untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami
terkait dampak positif perilaku jujur. Yang pertama, mereka yang jujur akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kedua, mereka yang jujur akan mendapat pahala dan diselamatkan dari api neraka. Yang ketiga, mereka yang jujur akan disayangi oleh sesama manusia, diberi penghormatan dan amanah. Sekian dari hasil diskusi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat jelas sekali apa yang ditampilkan oleh kelompok 1 atas nama Siti Ramida, menjelaskan bahwa penting sekali sifat jujur, ya. Baiklah, kita tampilkan lagi kelompok 2 atas nama Denis. Ya, silakan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Dampak positif, dampak negatif sifat bohong. Yang pertama, dijauhi teman. Yang kedua, tidak mudah dapat pekerjaan. 3, tidak dipercaya oleh orang lain. Sekian dari kami kelompok 2. Saya kira dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sebagai penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka saya akan menampilkan video sebagai bahan renungan kita dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa sifat jujur itu sangat penting. Silahkan diperhatikan video tersebut. Ketika bulan Rajab tiba, seluruh umat Islam tentunya ingat akan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, serta kembali dengan membawa pesan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kejadian malam itu merupakan ujian bagi umat Islam. Seberapa besarkah keyakinan mereka terhadap kejujuran Rasulullah dan risalah yang dibawanya? Kini yang menjadi pusat perhatian umat Islam hanya satu, yaitu pentingnya kejujuran. Mengapa Abu Bakar begitu meyakini kejadian itu? Jawabannya hanya satu, sifat kejujuran Nabi Muhammad yang selama ini dikenalnya. Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam kepada seluruh manusia untuk menegakkan ajaran tauhid, untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Muhammad meninggal dunia ketika Muhammad berusia 2 bulan dalam perut ibunya, dan ibunya meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 tahun. Setelah yatim piatu, Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, sampai berusia 8 tahun. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib selama hampir 40 tahun. Perjalanan niaga pertama Muhammad dilakukan menuju Syam bersama pamannya Abu Thalib ketika Muhammad berusia 12 tahun. Pada perjalanan ini, Abu Thalib diberitahu oleh Rahib Bahira bahwa Muhammad adalah calon nabi yang dijanjikan. Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Begitu pula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Muhammad sering menemani pamannya berdagang ke arah utara, dan kabar tentang kejujuran dan sifatnya yang dapat dipercaya menyebar luas dengan cepat, membuatnya banyak dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekah.
Salah seorang yang mendengar tentang kabar adanya anak muda yang bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam berdagang adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Ia adalah seorang yang memiliki status tinggi di kalangan suku Arab. Sebagai seorang pedagang, ia juga sering mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Reputasi Nabi Muhammad membuat Khadijah mempercayakannya untuk mengatur barang dagangannya. Nabi Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar 2 kali lipat dan Khadijah sangat berkesan ketika sekembalinya Muhammad membawakan hasil dagangan yang lebih dari biasanya. Seiring waktu, akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Mereka menikah saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Saat itu Khadijah telah berusia mendekati umur 40 tahun. Perbedaan umur yang jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah tidak menjadi halangan bagi mereka. Meskipun kekayaan mereka semakin bertambah, namun Nabi Muhammad tetap hidup sebagai orang yang sederhana. Ia lebih memilih untuk menggunakan hartanya untuk kemaslahatan umatnya. Ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun, ia ikut bersama kaum Quraisy dalam perbaikan Ka'bah. Pada saat pemimpin-pemimpin suku Quraisy berdebat tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad dapat menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan penyelesaian yang adil. Saat itu ia dikenal di kalangan suku-suku Arab karena sifat-sifatnya yang terpuji. Kaumnya sangat mencintainya hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang percaya sepenuhnya dengan keesaan Tuhan. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat yang tamak, angkuh, dan sombong yang lazim di kalangan bangsa Arab saat itu. Ia dikenal menyayangi orang-orang miskin, janda-janda tak mampu, dan anak-anak yatim serta berbagai penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Ia juga menghindari semua kejahatan yang sudah membudaya di kalangan bangsa Arab pada masa itu seperti berjudi, meminum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain-lain, sehingga ia dikenal sebagai as-siddiq yang berarti yang benar. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan umatnya untuk selalu berkata jujur dan menjauhi sifat dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, berperilaku jujurlah kamu. Sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebaikan. Kebaikan menunjukkan jalan menuju surga. Setiap manusia yang selalu berkata jujur dan memilih kejujuran hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah kamu dari sifat sombong. Sesungguhnya kesombongan itu menuntun ke arah kedurhakaan. Kedurhakaan membawa ke neraka. Setiap manusia yang selalu berbohong dan memilih kebohongan hingga tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Subhanallah, Maha Suci Allah. Mengikuti sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Jadi sudah sangat jelas dari tampilan video yang saya tampilkan di slide tadi bahwa kejujuran itu sudah sangat digambarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bagi orang yang jujur maka akan mendapat kemudahan-kemudahan di dunia ini. Akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dunia ini. Allah telah menjamin orang yang jujur itu ya dalam Al-Quran, yaitu
Ya ayyuhallazina amanu qulu qawlan sadidan. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Berkata jujur dan berkata benarlah engkau. Jadi bagi orang yang selalu berbuat jujur, maka Allah akan memberikan kemudahan hidup baginya. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk jujur. Saya persilakan untuk doa setelah kita belajar ini. Silakan ketua kelas. Siap. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa ringkas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan selesainya pembacaan doa tadi, berakhir pula seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan semoga kita semua sehat dan lindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.